Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Ketemu lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri, yakni persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Sama seperti aplikasi turunan fungsi trigonometri sebelumnya, materi ini juga sudah pernah dibahas pada aplikasi turunan fungsi aljabar. Tentunya kalian masih ingat ya. Nah, khusus untuk persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri, mari kita simak paparan berikut ini. Kita punya persamaan garis singgung kurva fungsi trigonometri. Nah, gradien garis singgung G di titik singgung A dengan koordinat x1, y1 diperoleh dengan menentukan nilai turunan pertama pada absis titik singgung, yakni kita nyatakan M itu sebagai f aksen x1. Nah, kemudian persamaan garis singgungnya apa? Persamaan garis singgungnya sama ya, Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan X kurang X1. Ilustrasinya kita bisa lihat seperti ini. Misalkan ini kita punya kurva Y sama dengan Fx, dan A itu adalah titik singgungnya dengan koordinat X1, Y1, dan G ini adalah garis singgung. Nah, sekarang kita coba lihat grafik fungsi trigonometri, yakni Y sama dengan 2 sinus X kurang cosinus X. Seperti biasa ya, yang namanya kurva fungsi trigonometri itu periodik gitu. Nah, misalkan kita ini bicaranya dari 0 sampai 2pi aja dulu. Nah, bagaimana jika kita ingin melihat bentuk garis singgung dari kurva ini? Misalkan satu titik nih, kita coba di titik dengan absis pi. Nah, berarti koordinatnya adalah pi, 1 ya. Kita lihat dari grafik. Nah, kemudian persamaan garis singgungnya, nah ini adalah bentuk dari persamaan garis singgungnya, jadi menyinggung di satu titik. Oke, selanjutnya kita punya contoh soal. Misalkan ditanyakan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 1 tambah X sinus 3X di titik pi per 3,1. Kebetulan ini sudah dikasih tahu titik singgungnya ya, jadi kita langsung tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, persamaan garis singgungnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan X kurang X1. Ada baiknya kita coba cari tahu dulu mana informasi yang sudah ada dan mana informasi yang kita butuhkan. Pertama, Y1 kita sudah punya ya, koordinat titik singgung yaitu 1 koordinatnya. Kemudian X1 juga kita sudah punya, absisnya itu adalah pi per 3. Maka yang belum kita punya adalah apa? Nilai M, atau nilai gradiennya. Nah, kita tahu tadi katanya M itu adalah f aksen X1. Nah, berarti kita harus tahu dulu, jika fx sama dengan 1 tambah X sinus 3X, maka turunan pertamanya apa? Turunan pertamanya adalah sinus 3X ditambah 3X cosinus 3X. Jangan lupa bahwa turunan dari X sinus 3X itu akan menggunakan perkalian dua fungsi. Jadi kita pakai rumus U aksen V tambah V aksen U ya. Masih ingat kan? Oke, kita langsung aja tinggal substitusikan nilai X1 sama dengan pi per 3. Nah, jadi M itu sama dengan F aksen pi per 3. Kita peroleh sinus 3 dikali pi per 3 tambah 3 kali pi per 3 cosinus 3 kali pi per 3. Semua X diganti oleh pi per 3. Kita peroleh sinus pi ditambah pi kali cosinus pi. Sinus pi kan berapa? 0. Cosinus pi negatif 1. Betul. Jadi nilai gradiennya adalah negatif pi. Lalu tinggal substitusikan saja. Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan X kurang X1, maka kita peroleh Y kurang 1 sama dengan negatif pi dikalikan X kurang pi per 3. Jadi kita peroleh atau ekivalen dengan Y sama dengan negatif pi X ditambah pi kuadrat per 3 tambah 1. Gimana untuk nomor 1? Bisa diikutin ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah grafiknya atau kurvanya, tadi sudah kita lihat ya pada slide sebelumnya. Kita tahu di sini diminta tentukan persamaan garis singgung kurva di titik yang berabsis pi. Nah, di sini kita harus cari apa dulu?
kita harus cari nilai dari X1 dan juga nilai dari M ya, karena X1 yang sudah ada berarti tinggal nyari Y1 sama M. Oke, M-nya itu adalah F aksen X1. Nah, jadi kita cari dulu seperti biasa, cari dulu turunan pertamanya. F aksen X-nya adalah 2 cosinus X ditambah sinus X. Turunan dari cosinus X itu negatif sinus X ya, jadi negatif sinus X itu jadi positif sinus X. Maka M-nya kita substitusikan F aksen Pi. Maka M-nya dapat 2 cosinus Pi ditambah sinus Pi. Cosinus Pi itu negatif 1, sinus Pi itu adalah 0. Jadi kita peroleh nilai gradiennya adalah negatif 2. Nah, tadi dibahas katanya kita butuhnya kan apa aja? Sudah punya gradien, sudah punya X1, kita belum punya Y1. Kita substitusikannya kemana? Substitusikannya ke persamaan fungsi awal, ke Fx. Y sama dengan Fx sama dengan 2 sinus X kurang cosinus X, maka Y adalah Fpi, 2 sinus Pi kurang cosinus Pi. 2 kali 0 dikurangi negatif 1 sama dengan 1. Jadi titik singgung kurvanya jadi Pi, 1. Sama seperti tadi, seperti pada gambar ya. Jadi Y kurang 1 sama dengan negatif 2, M-nya adalah negatif 2, dikalikan X kurang Pi. Ini ekivalen dengan Y sama dengan negatif 2X tambah 2Pi tambah 1. Oke, bisa diikutin ya. Jadi kalau nomor 1 itu tadi udah dikasih titik singgungnya, jadi tinggal langsung cari gradien, kemudian substitusikan ke rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikalikan X kurang X1. Kalau untuk yang nomor 2, kita cari dulu gradien, udah cari gradien, kita juga harus nyari ordinatnya dulu. Karena yang diketahuinya hanya absis dari titik singgung. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini agak gaya sedikit ya. Diketahui fungsi Y sama dengan 1 tambah A sinus X dibagi B cosinus X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan Pi. Nah, kurva ini katanya melalui titik Pi per 4, akar 2 tambah 1. Dan gradien garis singgung di titik X sama dengan 0 adalah 1. Ditanyakannya nilai A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, kalau ketemu soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan apa ya? Oke, karena di sini ditanyakannya kuadrat sama B kuadrat, itu berarti ada 2 variabel ya. Nah, seperti apa? Kita coba dari mana? Kita coba dulu dari sini, dari kalau Fx sama dengan 1 tambah A sinus X dibagi B cosinus X. Nah, kita cari dulu F aksen X-nya. Kenapa? Karena di situ ada informasi gradien garis singgung di titik X sama dengan 0 adalah 1. Kita coba review sedikit yang turunan pertama dari suatu fungsi yang berbentuk pembagian. Oke, U aksen V dikurang V aksen U dibagi V kuadrat ya. Oke, berarti kita peroleh AB cosinus kuadrat X tambah B sinus X ditambah AB sinus kuadrat X. Kita punya faktor yang sama, AB, kita kumpulkan AB dikali cosinus kuadrat X tambah sinus kuadrat X ditambah B sinus X dibagi B kuadrat cosinus kuadrat X. Nah, jangan lupa identitas nih, cosinus kuadrat X tambah sinus kuadrat X itu kan berapa? 1 ya. Jadi, AB kali 1, AB ditambah B sinus X dibagi B kuadrat cosinus kuadrat X. Nah, tadi nih, gradien garis singgung di titik X sama dengan 0 adalah 1. Kalimat matematikanya apa? Kalimat matematikanya adalah F aksen 0 itu adalah M adalah 1. Oke, jadi 1 sama dengan AB tambah B kali sinus 0 dibagi B kuadrat cosinus kuadrat 0. Sinus 0 pasti 0 ya. Cosinus 0 berapa? 1. Jadi persamaannya menjadi 1 sama dengan AB dibagi B kuadrat. Ini ekivalen dengan AB kurang B kuadrat sama dengan 0. Nah, kita faktorkan ya. Kita punya faktor yang sama, jadi B dikalikan A kurang B sama dengan 0. Ini artinya apa? Ini artinya B sama dengan 0 atau A sama dengan B.
Nah, kita lihat di fx itu y sama dengan 1 tambah a sinus x dibagi b kosinus x. B itu ada di penyebut ya, jadi pastinya apa? Pastinya B itu tidak boleh sama dengan 0, maka yang memenuhinya adalah A sama dengan B. Gimana? Bisa diikutin? Kita lanjut ya. Oke. Nah, tadi kan ada kalimat lagi juga nih, kurva melalui pi per 4, akar 2 tambah 1. Berarti artinya apa? F pi per 4 itu adalah akar 2 tambah 1 kan? Nah, kita coba substitusi ya. Jadi 1 ditambah A sinus pi per 4 dibagi B kosinus pi per 4 sama dengan akar 2 tambah 1. Nah, tadi kita udah punya informasi bahwa A itu sama dengan B. Kita ganti aja jadi sambil sekalian disubstitusikan nilai sinus pi per 4 dan kosinus pi per 4 ya. Jadi kita peroleh 1 tambah A sinus pi per 4 dibagi A kosinus pi per 4 sama dengan akar 2 tambah 1. Jadi 1 ditambah A kali setengah akar 2 dibagi A kali setengah akar 2 sama dengan akar 2 tambah 1. Nah, 1 tambah setengah akar 2 sama dengan A ditambah setengah A akar 2. Bisa diikutin? Kali ya, A setengah akar 2 dikali akar 2 tambah 1. Oke, sehingga karena tadi ini ekivalen dengan apa? Ekivalen dengan A sama dengan 1. Nah, ditanyakannya adalah A kuadrat tambah B kuadrat kan? Nah, tadi karena A sama dengan B, maka A kuadrat tambah B kuadrat itu adalah 2A kuadrat. Kita tadi punya A nya itu 1, ya sudah berarti 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Oke, bisa diikutin ya. Jadi, sekali lagi, kalau ketemu sama soal yang agak sedikit berbeda, kita kejar mulai dari yang diketahuinya yang mana gitu. Kalau misalnya boleh nggak sih Bu kalau dibalik kita ngerjainnya dari kurvanya melalui titik ini dulu gitu, baru kemudian masuk ke gradien. Boleh, sama aja, itu nanti juga akan menghasilkan yang sama bahwa nilai A kuadrat tambah B kuadratnya adalah sama dengan 2. Oke? Bagaimana paparan materinya? Sudah cukup jelas kan? Nah, setelah menyimak paparan materi sebelumnya, kita diharapkan untuk bisa menentukan persamaan garis singgung dari suatu kurva fungsi trigonometri. Masih ingat langkah-langkahnya ya? Yang pertama adalah kita menentukan gradien. Gradien dari persamaan garis singgungnya kita peroleh dari nilai turunan pertama pada absis titik singgung. Oke, untuk yang kedua adalah kita menentukan persamaan garis singgungnya dengan rumus Y dikurangi 1 sama dengan M dikalikan X kurang X1. Sederhana kan ya? Oke, jika kalian masih mengalami sedikit kesulitan, kalian bisa mengulang-ulang video ini. Dan juga kita bisa mendiskusikannya bersama-sama di grup Telegram, di Google Classroom, ataupun nanti pada saat sesi live meeting. Dan jangan lupa tetap latihan soal. Kenapa? Karena practice makes progress. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada video materi belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.